Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Sofyan, yang pada kesempatan kali ini sharing pada teman-teman berkaitan dengan pengolahan data menggunakan eViews ya. Utamanya adalah data regresi linear berganda. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin mengambil studi kasus berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Ini ya. Ya, di mana modelnya adalah sebagai berikut ya. Modelnya adalah Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 plus epsilon. Di mana dalam penelitian ini saya menggunakan tiga variabel yang diduga mempengaruhi pendapatan asli daerah, yaitu jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi. Ya, yang ketiganya ini diduga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur. Adapun series data yang saya lakukan adalah dari tahun 2015 sampai 2021. Ya. Ini definisi operasionalnya ya, di mana jumlah penduduk itu adalah jumlah penduduk yang sudah saya transformasikan ke dalam logaritma natural. Begitupun dengan PDRB, maksud saya ini ya, PDRB, adapun inflasi rumus bagi berikut, serta PAD adalah logaritma. Jadi yang saya logaritmakan atau saya transformasikan adalah jumlah penduduk, PDRB, dan PAD yang mana satuan datanya berbeda dengan inflasi, sehingga perlu ditransformasikan. Oke, ya. Dari sini kita mulai olah. Ini hasilnya, kurang lebih ya. Ini hasilnya. Nah, bagaimana kita mendapatkan ini output ini? Kita coba buka aplikasinya ya. Buka aplikasinya, kita menggunakan aplikasi eViews. Nah, ini aplikasinya. Ya, eViews. Ya, seperti biasa teman-teman, untuk memulai eViews yang adalah tampilan awalnya, tinggal kita membuat atau meng-create work file atau lembar kerja dari aplikasi eViews-nya dengan cara klik file, lalu new work file, gitu ya. New work file. Untuk work file structure type, berikan saja dalam file seperti itu. Date specification, frekuensinya, karena data kita adalah data tahunan. Ya. Data tahunan yang ini ya, data tahunan. Dari tahun 2015 sampai 2021, data tahunannya. Maka pada eViews diawali dengan tahun 2015 dalam penelitian ini sampai tahun 2021 penelitian ini. Lalu kita klik OK sehingga akan membentuk work file baru. Ya, akan membentuk work file. Nah, dari sini kita tinggal panggil, atau kita tinggal import datanya dengan cara klik proc, lalu import from file di mana data itu disimpan. Oke, kita simpan dalam folder bahan narsum. Nama filenya adalah regresi PAD. Mana ya? Nah, regresi PAD. Oke, ini tinggal next saja. Ya, next. Oke, finish. Nah, ini klik no saja. Ya. Nah, di sini sudah berisi work file-nya ini, berisi dengan variabel-variabel yang kita teliti. Gitu ya. Langkah selanjutnya adalah kita membuat grouping. Membuat grouping dengan cara kita input pertama kali adalah variabel Y-nya. Dalam hal ini adalah PAD. Ya. Lalu diawali dengan X1, X2, X3. Lalu klik kanan, open as group. Kita membuat grouping ya. Membuat grouping untuk memudahkan kita mengolah datanya, meregresikan maupun mengkorelasikan. Nah, grup ini kita simpan biar tidak hilang, teman-teman. Kita simpan namanya, biarkan saja grup ya, atau membuat korelasi silakan. Namanya tetap dengan nama grup. Kalau klik OK. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal pilih proc saja untuk melakukan regresi. Ya. Proc, lalu make equation,
sehingga akan membentuk equation atau rumus bagaimana berikut. PAD diduga dipengaruhi oleh PDRB, penduduk, inflasi, dan juga ada nilai konstanta di sana. Lalu selanjutnya tinggal klik OK saja. Nah, ini teman-teman sudah keluar hasilnya ya. Dari sini kita tinggal olah saja nih. Ya, tinggal olah, tinggal kita interpretasikan. Oke, ini kita copy. Kita masukkan ke dalam Word. Masukkan ke dalam Microsoft Word untuk kita interpretasikan. Nah, ceritanya kita membuat gitu ya, bab 4 kan ya. Bab 4. Bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Oke. Di mana di hasil penelitian dan pembahasan itu ada A-nya adalah hasil penelitian, lalu B-nya adalah pembahasan. Nah, di hasil penelitian ini ya, secara umum adalah ada analisis deskriptif ya untuk mendeskripsikan data kita. Deskriptif. Oke, lalu ada analisis korelasi untuk melihat korelasinya apakah ada korelasi lemah, sedang, atau kuat dia berada. Ya, lalu ada analisis regresi linear berganda. Oke. Nanti tabel tadi kita masukkan ke sini. Oke. Nah, oke. Ini adalah outputnya untuk regresi berganda. Nah, oke. Lalu 3 A-nya adalah uji koefisien kan ya, koefisien determinasi, uji F, uji T. Oke. Uji F, uji T. Lalu yang keempat adalah analisis uji asumsi klasik ya, uji asumsi klasik. Nah, di sini ada uji autokorelasi ya kan, uji normalitas, uji multikolinearitas. Oke. Ya. Ya. Jika mau tambahkan silahkan, ada uji hetero ya. Yang biasanya secara banyak digunakan adalah uji korelasi dan uji normalitas yang sering digunakan. Ini kita lengkapi ya, kita lengkapkan saja silakan. Heteroskedastisitas. Kadang-kadang ada beberapa peneliti atau penguji secara lengkap meminta untuk asumsi klasiknya dari mulai multiko sampai hetero. Oke. Nah, ini regresinya ya. Regresinya untuk persamaannya kan tadi kan kita menguji modelnya ya.
model persamaannya. Nah, ini kan harus kita jawab ya. Angka atau nilai daripada Y itu berapa? Ya, lalu nilai beta untuk satu berapa, beta untuk X2 berapa, beta untuk X3 berapa. Dengan cara apa? Dengan cara ya bisa melalui menulis manual dari datanya di sini. Ya, model persamaannya. Ya, model persamaan regresi. Regresi yaitu PAD sama dengan 19,81287 gitu kan, plus 1,407047 min 0,886832 plus 0,017348. Oke. Nah, ini modelnya ya. Model persamaannya. Nah, ini yang kita interpretasikan maknanya apa, gitu kan ya. Artinya kan nilai PAD yaitu sebesar 19,81287 poin ya. Ya. Ini nilai ini jika tidak dipengaruhi oleh tidak dipengaruhi oleh PDRB, ya kan? Tidak dipengaruhi oleh PDRB dan juga penduduk serta inflasi. Nah, itu ya. Jika PAD tidak dipengaruhi oleh PDRB, penduduk dan inflasi, maka nilainya adalah sebesar 19,81287 poin, gitu ya. Nah, PDRB ya, ini setiap peningkatan PDRB, setiap peningkatan satu satuan PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD sebesar 1,407047 satuan. Ya. Nah, namun ini penduduk nih. Ya, penduduk itu nilainya negatif, artinya jika penduduknya berkurang, gitu ya. Otomatis kan ya, jika penduduknya berkurang, maka PAD-nya juga berkurang, gitu. Jika penduduknya berkurang ya, 1 jiwa, maka akan mempengaruhi PAD menurun sebesar 0,886832. Nah, inflasi. Jika inflasi meningkat, ya, akan meningkatkan PAD sebesar 0,017348 satuan. Seperti itu cara membacanya. Oke. Lalu untuk koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi di sini teman-teman bisa melihat dari nilai R kuadrat. Nilai R kuadrat ini adalah untuk koefisien determinasi. Untuk koefisien determinasi. Nah, di sini diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,991809 atau 99,18% ya. 18%. Seperti itu. Nah, untuk uji F, teman-teman bisa melihat dari uji F nilai dari probabilitas F statistiknya, gitu ya. Bisa membandingkan antara F statistik dengan F tabel, ya, harus lebih besar dia. Jadi nilai F statistik ini lebih besar daripada F tabel, atau probability lebih kecil daripada 5%. Nah, dikatakan memiliki pengaruh yang signifikan secara simultan. Adapun untuk uji T-nya, ya, uji T teman-teman bisa melihat di sini, ya. Bisa melihat dari nilai T statistik ya, dibandingkan dengan T tabel. Jika nilai T statistik lebih besar daripada T tabel, maka memiliki pengaruh yang signifikan. Ya. Atau juga bisa dilihat dari nilai probabilitas. Ya. Jika nilai probabilitas lebih kecil daripada 5%, maka dia berpengaruh signifikan. Contoh di sini, PDRB. PDRB memiliki tingkat probabilitas sebesar 0,0015. Ya, artinya lebih kecil daripada 5% ya, atau 0,05. Seperti itu. Artinya PDRB ini berpengaruh signifikan gitu ya, dengan arah yang positif. Seperti itu.
Adapun penduduk, ini pengaruhnya tidak signifikan, ya, karena nilai probabilitas lebih besar daripada 5%. Jadi nilai probabilitasnya sebesar 15,10%. Artinya untuk penduduk memiliki pengaruh yang tidak signifikan, gitu ya, dengan arah yang negatif. Untuk inflasi, ya, untuk inflasi di sini berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 10%, seperti itu. Ya, di inflasi ini berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi 10%, karena di sini menghasilkan nilai probabilitas sebesar 9,7%. Nah, ya, itu UT-nya. Artinya dari ketiga variabel ini yang berpengaruh signifikan yaitu ada PDRB dengan tingkat signifikansi 5% dan inflasi pada tingkat signifikansi 10%. Adapun penduduk ya memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Gitu. Maka untuk sarannya adalah penduduk bagaimana agar tidak meninggalkan Provinsi Jawa Timur, gitu ya. Provinsi Timur agar apa? Agar PAD-nya meningkat dan memiliki pengaruh seperti itu. Ya, oke, dari situ. Lalu apa lagi? Ya, tadi sudah ya. Dari sini kita tinggal diskusikan ya, dengan cara kembali ke ini. Apakah grupnya kita simpan nama grup tadi sudah simpan ya, simpan nama grupnya, lalu kita klik quick. Nah, seri grup statistik ini untuk deskriptif ya, untuk deskriptif. Ini untuk deskripsinya. Untuk analisis deskriptif. Ya, teman-teman tinggal ceritakan ya, bahwa contoh di sini misalkan PAD. PAD dengan data transformasi menghasilkan nilai rata sebesar 30,49626 ya. Adapun nilai minimumnya adalah 30,36556 dengan nilai maksimum 30,59253 ya, dengan standar deviasi sebesar 0,088 ya. Ini untuk PAD. Dengan teman-teman bacakan dan diskusikan untuk PDRB, penduduk dan inflasi dengan cara yang sama, yaitu membaca nilai rata-rata, nilai tengahnya atau medianya, minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Oke. Lalu untuk korelasi, ya. Untuk korelasi teman-teman bisa gunakan dari data grup juga, ya. Tinggal klik lalu grup statistik correlation. Nah, ini untuk analisis korelasi. Ya. Korelasi, tinggal copy. Nah, masukkan ke korelasi. Ya, korelasinya. Ya. Tinggal teman-teman narasikan sesuai dengan tabel koefisien korelasi, gitu ya. Misalkan di sini, ya, hubungan atau korelasi antara PDRB dengan PAD sebesar 0,9650. Artinya di sini memiliki pengaruh yang sangat kuat ya, memiliki pengaruh yang sangat kuat, sehingga kemungkinan ada kecenderungan multiko di antara ini karena memiliki hubungan yang sangat kuat sekali. Nah, penduduk terhadap PAD memiliki nilai korelasi sebesar 0,776. Ini memiliki pengaruh hubungan ya, hubungan nilai korelasi sebesar 0,776. Artinya produk ini memiliki hubungan yang kuat dengan PAD dan seterusnya, gitu ya. Ya, teman-teman bandingkan nilai ini pada rentang berapa pada tabel korelasi. Oke. Ini sudah ada. Nah, untuk asumsi klasik atau korelasi, nah, teman-teman tinggal melihat pada nilai Darwin-Watson-nya. Ya. Nilai Darwin-Watson di sini bahwa memiliki nilai sebesar 0,2,681693. Gitu ya, artinya sesuai ketentuan nih. Ya. Kan dikatakan tidak ada autokorelasi itu manakala nilai Darwinnya di antara 1,54 sampai 2,54. Ya. Teman-teman tinggal baca teorinya. Gitu ya.
Nah, ini artinya tidak dapat diputuskan apakah dia memiliki korelasi atau tidak. Seperti itu. Nah, untuk multiko, normalitas dulu ya. Untuk normalitas, teman-teman tinggal ini ya ke grup ya, ke equation ya, tinggal view, lalu residual diagnostik, histogram, normality test. Nah, ini tinggal teman-teman copy ya, teman-teman copy, masukkan ke normalitas. Nah, di sini. Nah, di sini dikatakan tidak memiliki ya. Di sini dikatakan jika data terdistribusi normal, jika nilai probability pada cakdera lebih besar daripada 5%. Ya. Nah, di sini didapatkan hasil probability sebesar 0,69365. Artinya lebih besar dari 5% gitu ya. Yang berarti bahwa residual data terdistribusi normal. Oke. Untuk multiko, kita kembali ke sini, view, koefisien diagnostik, varian inflation factor. Ini multikonya. Ya. Multikonya tinggal copy. Ya. Nah, ini multiko. Ya. Di sini hasilnya tidak ada gejala multiko karena nilai varian inflation factor lebih kecil daripada 10. Ya. Nah, ini lebih kecil daripada 10. Oke. Lalu hetero. Nah, hetero ini pelengkap ya, jika dibutuhkan dengan cara klik view ya, residual diagnostik, pilih yang heteroskedastisitas. Lalu pada Bruce-Pagan Godfrey, nah ini nilainya ya. Jika nilai observasinya itu memiliki probabilitas lebih besar daripada 5%, maka dia tidak ada gejala hetero. Ya. Bisa teman-teman copy sini. Ini adalah untuk heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas. Oke. Nah, untuk pembahasannya berarti kan pengaruh ya. Satu, pengaruh PDRB, ya kan? PDRB, satunya apa? Jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi. Jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi. Pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan inflasi. Inflasi terhadap PAD Provinsi Jawa Timur. Nah, lalu yang kedua adalah tinggal copy saja. Ada 4 ya. Jumlah penduduk terhadap PAD. Lalu PDRB terhadap PAD. Dan terakhir adalah inflasi terhadap PAD. Nah, untuk pengaruh jumlah penduduk PDRB dan inflasi provinsi, kenapa jadi provinsi? Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur. Oke. Provinsi Jawa Timur. Nah, teman-teman, untuk secara simultan, ini kan secara simultan ya. Secara simultan tadi yang digunakan adalah nilai R kuadrat. Ya, nilai R kuadratnya. Nah, ini. Ya, nilai R kuadrat. Nah, untuk pengaruh secara parsialnya, jumlah penduduk, tadi kan ya, jumlah penduduk terhadap PAD, artinya kan tadi pengaruhnya tidak signifikan ya.
tidak signifikan. Oke. Lalu inflasi berpengaruh signifikan dan PDRB berpengaruh signifikan. Hanya jumlah penduduk saja yang pengaruhnya tidak signifikan. Nah, hasil itu yang baik yang signifikan maupun tidak signifikan ya harus dibuktikan dengan hasil penelitian terdahulu apakah ada yang hasilnya sama dengan hasil penelitian kita gitu ya. Nah, kalau ada yang sama berarti penelitian kita benar karena sudah ada dukungan dan didukung dari hasil penelitian terdahulu yang menyatakan hal yang sama. Nah, seperti itu. Ya, teman-teman ya. Nah, mudah kan ya? Mudah sekali regresi dengan Evius. Selamat mencoba, teman-teman. Jadi kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.